Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Kania di pembelajaran IPS. IPS, yes. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang ekonomi agrikultur dan ekonomi non-agrikultur. Diharapkan setelah kamu mempelajari video ini, kamu akan dapat menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ekonomi agrikultur dan ekonomi non-agrikultur. So, terus perhatiin videonya ya. Kira-kira apa sih itu agrikultur? Apa coba? Ya udah, yuk kita langsung aja lihat penjelasannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan agrikultur itu adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi untuk kehidupan manusia. Nah, yang dimaksud sumber daya hayati di sini adalah semua sumber daya alam yang tersedia di darat. Nah, jadi yang dimaksud ekonomi agrikultur ini adalah kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam di darat untuk menghasilkan bahan makanan atau pangan, bisa juga bahan baku industri, sumber energi untuk kehidupan manusia. Nah, kegiatan ekonomi agrikultur ini bisa mencakup kegiatan pertanian, pertambangan, perkebunan yang ada di darat. Pokoknya kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam itu disebut ekonomi agrikultur. Semoga kalian mengerti ya. Sekarang Ibu akan bahas perbedaan agrikultur dan juga non-agrikultur. Nah, jadi kalau ekonomi agrikultur itu intinya pemanfaatan sumber daya hayati untuk dijadikan bahan pangan atau bahan makanan, pakan ternak, sumber energi, dan juga bahan baku industri. Jadi kegiatan apapun yang memanfaatkan sumber daya alam untuk bahan makanan, pakan ternak, sumber energi, dan bahan baku itu disebut ekonomi agrikultur. Sedangkan ekonomi non-agrikultur itu adalah pemanfaatan sumber daya hayati selain untuk bahan pangan dan juga pakan ternak. Nah, jadi kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam tapi tidak untuk dimakan atau tidak untuk dijadikan makanan dan juga pakan ternak itu disebut kegiatan non-agrikultur. Jadi, suatu produk dapat dikatakan agrikultur dan non-agrikultur apabila dilihat dari kegunaannya. Kalau misalnya produk tersebut dapat dijadikan pangan atau pakan ternak, berarti itu termasuk ke agrikultur. Tapi kalau misalnya produk itu tidak bisa dijadikan pangan, bahan makanan, atau pakan ternak, itu disebut non-agrikultur. Ini adalah produk agrikultur dan non-agrikultur ya, contohnya. Nah, kita bahas yang agrikultur dulu. Di sini Ibu kasih 5 contoh produk agrikultur. Ada kayu, besi, wortel, beras, dan minyak bumi. Nah, kelima bahan atau barang tersebut disebut barang atau produk agrikultur. Lah, kenapa? Karena kelima barang itu adalah sumber daya alam yang berasal dari sumber daya alam dan dapat digunakan untuk bahan pangan, juga bahan industri, terus juga bisa dijadikan sumber energi juga. Nah, yang pertama, kayu. Kayu udah jelas, itu sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan baku industri, pembuatan rumah misalnya, atau juga pembuatan mebel, itu kan kayu. Jadi kayu itu termasuk agrikultur, benar. Yang kedua, besi. Besi juga termasuk ke agrikultur karena dari sumber daya alam yang dapat digunakan untuk membuat bahan-bahan bangunan misalnya. Nah, itu adalah bahan baku industri. Jadi besi juga termasuk ke agrikultur. Nah, yang ketiga
Wortel. Wortel sumber daya alam? Ya, betul. Nah, digunakan untuk apa? Bisa digunakan bahan pangan, makanan. Jadi, wortel juga termasuk ke agrikultur. Lalu beras sama kayak wortel, termasuk ke agrikultur karena bisa dimanfaatkan untuk bahan baku makanan. Tuh. Yang terakhir ada minyak bumi. Minyak bumi juga termasuk ke agrikultur. Kenapa? Karena dapat digunakan untuk sumber energi. Itu jadi 5 barang itu termasuk ke produk agrikultur. Yang kedua, produk non-agrikultur. Di sini Ibu juga punya 5 contoh non-agrikultur. Nah, tapi kalian pasti agak bingung, kenapa sih kok produk non-agrikultur hampir mirip dengan agrikultur? Intinya yang harus kalian lihat adalah pemanfaatannya. Kalau misalnya pemanfaatannya bukan untuk bahan makanan atau tidak untuk bahan pangan, itu termasuk ke non-agrikultur. Kayak contohnya gini nih, kayu, besi, minyak bumi, nikel, dan gas itu termasuk produk non-agrikultur. Kenapa? Karena nggak bisa dimakan, bukan produk pangan atau pakan ternak. Nah, jadi mereka termasuk ke non-agrikultur. Jadi clue-nya satu ya, kalau misalnya yang tidak dimanfaatkan untuk bahan pangan atau juga pakan ternak, itu disebut non-agrikultur. Nah, gitu deh. Nah, sekarang Ibu mau tanya, sepenting apa sih ekonomi agrikultur ini? Nah, tentunya ekonomi agrikultur ini sangat penting bagi perekonomian suatu negara, khususnya bagi Indonesia. Kenapa? Karena ekonomi agrikultur ini atau pemanfaatan produk agrikultur ini menyumbang banyak terhadap pendapatan negara Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, negara Indonesia ini kaya akan sumber daya alam daratnya, entah itu dari bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, peternakan. Indonesia itu bisa dikatakan juara lah ya dalam bidang ini. Nah, tentunya karena hal itu Indonesia ini banyak mengekspor barang-barang dari produk agrikultur. Nah, jadi agrikultur ini menyumbang banyak bagi pendapatan nasional Indonesia dari hasil ekspornya. Oleh karena itu, agrikultur ini sangat penting bagi Indonesia. Karena agrikultur itu penting, makanya perlu strategi pengembangan agrikultur. Nah, di sini ada 3 strategi ya untuk mengembangkan agrikultur. Yang pertama ada eco farming. Eco farming itu jadi kegiatan budidaya pertaniannya itu berdasarkan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan. Ramah lingkungan, kegiatan pertanian yang ramah lingkungan itu disebut eco farming. Yang kedua, dapat dengan cara distribusi pupuk secara merata. Kalau misalnya distribusi pupuk bisa merata, otomatis pertanian kita akan subur. Petani-petani kita tidak kesulitan gitu. Nah, yang ketiga ada perbaikan irigasi. Irigasi itu adalah pengairan atau penyediaan air untuk kebutuhan pertanian. Itu disebut irigasi ya. Nah, itu adalah strategi pengembangan agrikultur yang harus kamu ingat. Ada eco farming, distribusi pupuk secara merata, dan juga perbaikan irigasi. So, segitu aja materi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, kalian bisa bertanya lewat kolom komentar di GC ataupun bisa chat di grup IPS ya. So, selamat belajar dan silahkan kerjakan tugasnya setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.